Assalamualaikum warahmatullahi Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Eh ya, setelah libur satu semester, setelah libur semesteran ya, kita jumpa lagi di sekarang di semester 4, teman-teman. eh Berjumpa kembali dengan saya. Ya, semoga tidak bosan ketemu dengan saya. Ya, di mata kuliah psikoterapi teman-teman sekalian. Nah, saya mengampu mata kuliah psikoterapi di semester ini. Senang ya. Gimana ini kabarnya? Sehat semua ya, teman-teman sekalian ya. Ya, alhamdulillah ya, syukur. Ya, kita untuk pertemuan pertama ini via daring ya. Nanti pertemuan pekan depan bisa bertemu tatap muka. Nah, untuk pertemuan pertama ini seperti biasa teman-teman yang sudah teman-teman ketahui ya, sebelum perkuliahan atau perkuliahan awal perlu untuk kami sampaikan RPS, dan RPS ini nanti teman-teman bisa unduh di Siakat ya, bisa Anda dapatkan, sehingga saya tidak perlu menyampaikan secara detail karena teman-teman bisa membaca sendiri. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya di dalam kelas atau di luar kelas. Baik, ini adalah mata kuliah psikoterapi, bobotnya adalah 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Adapun capaian pembelajarannya atau CPMK-nya adalah teman-teman diharapkan mampu memahami pengertian dan konsep dasar psikoterapi, perbedaan antara konseling dan psikoterapi, serta memahami berbagai macam pendekatan psikoterapi dari berbagai aliran atau mazhab. Mengetahui psikoterapi serta memahami mengetahui teknik dan penerapan psikoterapi dalam beberapa setting kasus atau penanganan kasus. Adapun bahan kajiannya ya teman-teman juga sudah belajar tentang psikopatologi ya di semester 3 kemarin, kemudian teori kepribadian, asesmen klinis, pendekatan psikoterapi dari berbagai mazhab dan aliran psikologi. Adapun deskripsi mata kuliah ini mengajarkan mengenai berbagai teknik psikoterapi, teori-teori dan paradigma yang mendasari, prosedur umum dan khusus, serta kelebihan ataupun keterbatasan dari masing-masing pendekatan atau teknik terapi. Nah, teman-teman, adapun penilaian basis basis penilaiannya adalah ada case method, team based project, kemudian tugas, UTS, UAS. Nah, ini masing-masing persentasenya ya, case method 25%, TBP 25%, tugas 10%, UTS 20%, UAS 20%. Adapun referensi yang digunakan nanti bisa teman-teman baca, ya bisa pinjam, bisa beli atau di perpustakaan. Ini sudah ada semua ya buku-buku ini bisa Anda baca untuk memperbanyak apa namanya materi ya dari apa yang sudah saya sampaikan di kelas. Barangkali nanti kalau ada hal yang teman-teman ingin dalami lagi, ya ada hal yang barangkali belum tersampaikan oleh saya, ya bisa dibaca gitu ya, diperkaya dengan membaca buku-buku ini. Boleh nanti ya teman-teman misalkan mau nambah referensi yang lain karena cukup banyak ya referensi tentang psikoterapi. Namun ini beberapa daftar referensi ini yang saya anjurkan. Nah, kita mulai dari tahap apa namanya pertemuan pertama. Ya, ada total 16 pertemuan ya, teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan kontrak perkuliahan ya, termasuk ini saya membacakan RPS dan kemudian pengantar ya. Nah, pengantar psikoterapi ini di pertemuan hari ini. Kemudian selanjutnya psikoterapi psikoanalisa, pendekatan psikoanalisa. Kemudian di pertemuan berikutnya adalah Adlerian terapi, pendekatan Adler. Kemudian pertemuan keempat behavioristik, pertemuan kelima pendekatan kognitif, pertemuan keenam person person center terapi, kemudian pertemuan ketujuh eksistensial terapi. Nah, kemudian UTS ya, di pertemuan ke-8 dan dilanjut analisis transaksional di pertemuan ke-9. Kemudian integratif dan eklektif di pertemuan ke-10, pertemuan ke-11 terapi Gestalt, pertemuan ke-12 REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, pertemuan ke-13 terapi realitas, ke-14 family system. Dan pertemuan yang terakhir sebelum UAS yaitu terapi kontemporer. Dan pertemuan terakhir, ya pertemuan 16 adalah UAS yang nanti akan digantikan dengan TBP ya, teman-teman sekalian, Team Based Project. Nah, adapun rancangan tugas ini yang kami buat nanti bisa dibaca ya teman-teman, bisa ini yang mengerjakan tugasnya ada kelompok ya 4 sampai 5 mahasiswa. Nanti silahkan dari BCMK mata kelas psikoterapi ini ya Lika nanti silahkan diatur ya untuk kelompoknya, dibuat kelompoknya. Nah, ini beberapa makalah yang nanti Anda susun dalam penugasan ini, ya, dari pendekatan psikoanalisa, Adler, biolistik, kognitif, humanistik, dan sebagainya.
yang di dalamnya terdiri dari pengantar, latar belakang, konsep dasar, kemudian proses penerapan kasus dan simpulan. Kemudian di akhir tugas ini teman-teman diminta untuk membuat infografis atau semacam mind mapping ya, menggunakan ya aplikasi bisa CorelDRAW, bisa Canva, Mind Manager dan sebagainya ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk penugasan. Kemudian luaran presentasi kelompoknya ya sama tadi yang teman-teman susun, nanti silakan dibuat dari pengantar sampai simpulan atau penutup. Adapun rubrik penilaian ini teman-teman dari yang kedua yaitu tugas adalah case method atau studi kasus. Ini juga berlaku untuk rubrik penilaian TBP ya, Team Based Project. Jadi skalanya mulai dari kurang cukup baik, baik sangat baik. Gitu ya. Nilai D, C, B, A. Nah, silakan untuk itu Anda nanti dibaca ya. Kalau sangat baik itu kriterianya apa ya atau indikatornya apa nanti silakan dibaca. Nah, semoga ini dari semester kemarin sudah bisa diketahui ya teman-teman ya karena beberapa mata kuliah juga menggunakan rubrik penilaian yang sama. Termasuk ada penilaian masing penilaian antara anggota kelompok gitu ya. Jadi misalkan apa 4 orang dalam kelompok satu ada 4 orang lah nanti menilai masing-masing itu. Nah ini beberapa komponen dari pengamatan apa namanya teman-teman sekalian nanti berikan penilaian. Nah penilaiannya rentangnya apa namanya skornya adalah karena ini 6 komponen kemudian dikalikan 100 berapa nilainya gitu. Baik demikian terima kasih ya teman-teman untuk kontraktor kuliahan kita seperti biasa apa namanya keaktifan teman-teman, kehadiran teman-teman meskipun tidak masuk dalam penilaian, tapi sudah ada standar dari universitas 3 kali tidak ada informasi atau alfa atau tidak hadir, maka tidak boleh diikutkan, tidak akan keluar nilai begitu ya. Jadi 75% kehadiran. Ini menjadi informasi wajib dari universitas untuk semua fakultas yang bisa dipahami oleh yang bisa menjadi catatan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman punya jatah 25% tidak hadir. Selebihnya harus kalau ada sakit atau izin harus ada surat. Demikian teman-teman untuk kontraktor kuliahan. Sekarang kita masuk ke materi ya perkuliahan teman-teman sekalian. Nah, sebagai pengantar saya akan menyampaikan secara singkat ya teman-teman sekalian tentang psikoterapi. Teman-teman pernah dengar ya apa perbedaan antara psikoterapi dan konseling? Dan istilah ini kadang-kala sering salah dimaknai atau dipahami ya teman-teman sekalian. Nah, perbedaannya apa psikoterapi dan konseling? Nah, menurut Korsini, ya ini komponen-komponen di dalam konseling dan psikoterapi atau prosentase. Jadi kalau konseling itu proses mendengarkannya 20%, sedangkan psikoterapi 60%, berarti lebih besar mendengarkan gitu, ya, dalam konteks psikoterapi. Jangan menanyakan dalam konseling 15%, psikoterapi 20%, mengevaluasi konseling itu 5%, sama ya, menginterpretasi hanya 1%, sementara psikoterapi 3%, mendukung konseling itu 5%, psikoterapi 10%, menjelaskan konseling 15%, psikoterapi 5%, yang kecil persentasenya, memberitahu, wah ini cukup signifikan ya, konseling itu 20%, sementara psikoterapi hanya 3%, cukup kecil. Kemudian menyarankan dalam konseling itu 10%, ini juga sama, cukup signifikan atau tidaknya dengan psikoterapi hanya 3%. Menyuruh sama, ini juga ya cukup signifikan, konseling 9%, sementara psikoterapi 1%. Jadi cukup mencolok perbedaannya lah. Makanya apa namanya menurut Korsini ya bahwa konseling dan psikoterapi itu berbeda hanya secara kualitatif bukan kuantitatif. Jadi hanya terdapat pada jumlah intervensi yang dilakukan saja. Ya. Namun demikian, ya satu hal yang perlu dipahami bahwa konseling itu sebagai konselor aktif dalam memberikan intervensi. Sementara dalam psikoterapi, ya terapis itu lebih banyak mendengarkan. Nah, demikian juga dalam proses konseling, itu konselor menyediakan pemecahan masalah dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh konseli gitu ya. Sementara dalam psikoterapi lebih kepada proses koreksi pengalaman emosi. Maka mendengarkannya itu prosentasenya lebih banyak. Ada koreksi emosi di dalamnya. Nah, sementara apa sih pengertian dari psikoterapi? Adalah sebuah proses interaksi formal antara 2 orang atau lebih, ya, terapis dan klien. Karena ada psikoterapi individu, ada psikoterapi kelompok, ya, terapi individu atau terapi kelompok. Ya, tergantung nanti konteksnya dan permasalahan yang dihadapi. Nah, hal yang dituju adalah klien ingin memperbaiki disability atau malfunction dari fungsi kognitif atau berpikir, afektif atau ketidaknyamanan penderitaan emosional, atau perilaku yang inadequate
Nah, untuk itu maka tujuan dari psikoterapi adalah memberikan satu suportif, ya, yaitu dalam rangka untuk memperkuat kemampuan menyelesaikan diri klien yang sudah baik. Ya. Jadi ini yang pertama, yang paling mendasar. Yang kedua adalah reedukatif, yaitu mengubah pikiran ataupun perasaan klien agar ia dapat berfungsi lebih efektif. Ya. Nah, yang paling berat ini adalah rekonstruktif tujuannya. Berarti masalahnya sudah pelik, ya, masalahnya sudah berat, ya, ke arah yang berat. Maka perlu direkonstruksi, yaitu apa? Mengubah kepribadian sampai dengan perilaku klien yang perlu dirubah. Nah, ini proses psikoterapi yang bahkan akan beberapa kali sesi ya, dengan pendekatan yang tepat, yang sesuai dalam pendekatan. Adapun beberapa tujuan psikoterapi menurut Pravita Sari ya, ini dalam rangka memperkuat, menjadi motivasi, ya, mengurangi tekanan emosi klien, membantu klien mengembangkan potensinya, mengubah kebiasaan-kebiasaan ya dari yang buruk ke kebiasaan yang baik, mengubah struktur kognitif individu yang keliru, cara berpikir, ya, ada distorsi kognitif di sana, kemudian meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan dengan tepat dan meningkatkan pengetahuan diri, ya, kemudian mendapatkan insight, meningkatkan hubungan antar pribadi, ya, karena ada problematika antar pribadi, konflik interpersonal, bahkan bisa dalam rangka untuk mengubah lingkungan sosial individu yang tidak sehat, ya, kayak lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, lingkungan belajar dan lain sebagainya. Mengubah proses somatik untuk mengurangi rasa sakit dan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran tubuh agar lebih sehat, ya, baik fisik maupun psikis, dan mengubah status kesadaran untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan juga kreativitas diri. Ya, saya kira ini teman-teman sekalian untuk pertemuan pertama kita ya sebagai pengantar. Semoga ini menjadi pemanasan, menjadi pemantik yang membuat teman-teman penasaran gitu ya lebih lanjut lagi. Lantas seperti apa sih pendekatan-pendekatan yang lain yang berbagai macam pendekatan itu? Kemudian lebih detailnya seperti apa? Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Gitu ya teman-teman sekalian. Sebelum diakhiri sesi, barangkali saya membuka satu pertanyaan ya. Masih ada waktu, silahkan. Boleh ada satu penanya, silahkan. Kalau ada yang bertanya, bisa raise hand. Apakah ada yang bertanya? Oke, baik. Ya, Tari ya. Silahkan. Tari bisa bertanya, silahkan. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang ingin saya tanyakan adalah dari yang saya tahu dan sering saya dengar dan tadi juga sempat Bapak notice, di psikoterapi ini lebih sering menggunakan istilah klien gitu ya Pak daripada pasien. Itu kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Pak? Begitu. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Tari. Nah, ini berbeda dengan dokter gitu ya. Kalau dokter menyebutnya pasien, sementara kalau dalam psikoterapi menyebutnya klien. Kenapa sih gitu ya? Nah, kalau pasien itu kesannya adalah apa namanya eh sekedar mengobati dari apa yang menjadi keluhannya. Itu pasien. Pasien datang dengan keluhan, gitu ya, panas, demam, ya, ya sudah berarti dokter akan meresepkan dokter akan meresepkan sesuai dengan keluhan itu. Itu pasien. Nah, sementara dalam konteks psikologi lebih sering menyebutnya klien. Karena apa? Karena individu yang datang ke terapis, ke psikolog itu membutuhkan dukungan dan pelayanan, bukan sekedar dianggap sebagai orang dengan gangguan psikologis. Ya. Makanya istilah klien menekankan kolaborasi dalam rangka juga untuk mengurangi stigma. Seolah-olah kalau pasien itu kan sakit gitu kan ya, maka perlu diobati. Padahal justru yang dibutuhkan itu adalah kita memahami secara utuh sehingga tidak terkesan sebagai pasien yang berpenyakit gitu ya. Yang dibutuhkan adalah kita mendukung, memberikan dukungan, motivasi, ya seperti tadi ya, mulai menjadi supporting, ya sebagai supporter psikolog itu, kemudian reedukatif, fungsi tujuan psikoterapi, dan rekonstruktif. Maka klien itu bahasa yang lebih setara, ya, mendudukkan antara terapis atau psikolog dengan klien yang membutuhkan bantuan psikolog. Baik, saya kira menjawab ya. Semoga pertanyaan dari Tari. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya di pekan depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari. Ya, oke, baik.